class 7, how are you in this morning? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson about PKN. So, before we start our lesson, Miss Riris mau ingatin kalian 5 kata untuk conversation kita hari ini. Jadi yang 5 itu, yang pertama berani. Berani itu adalah brave. Bahasa Inggrisnya berani, brave. Yang kedua, lelah. Lelah itu tired. Yang ketiga, bosan. Bosan itu bored. Yang keempat itu kuat. Kuat itu strong. Dan yang kelima adalah lemah. Lemah itu weak. So, kuat, strong, weak, lemah, bored itu bosan, tired itu lelah, dan berani itu brave. Oke, jadi kalian nanti repeat lagi di rumah, diulang-ulang. Dan sekarang, let we start our lesson about arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti pentingnya undang-undang itu apa sih bagi kita, bagi bangsa kita? Oke, nah, jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Oke, nah, jadi apa sih tadi Miss arti penting itu? Arti penting Undang-Undang Dasar dapat kita lihat di dalam pembukaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yang dasar. Nah, apa aja? Yuk, check it out. Nah, yang pertama itu arti penting itu adalah dalam alinea pertama. Di alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Coba anak Miss mulai hafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke? Nah, di alinea pertama kan ada 4 alinea tuh. Ada 4 alinea tuh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Nah, di alinea pertama itu arti penting itu adalah kemerdekaan. Bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oke. Yang kedua, alinea kedua itu menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah bangsa yang persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Nah, inilah yang akan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Artinya, dalam alinea kedua, arti penting itu adalah mengenai cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, oke. Yang ketiga, menjelaskan mengenai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, itu dia mengenai alinea ketiga. Dan alinea keempat itu adalah mengenai arti penting itu negara Indonesia yang merdeka harus dapat ngapain? Dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu dia di alinea keempat. Jadi anak-anak Miss kalau udah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambulnya pasti paham mengenai ini. Oke. Itu dia mengenai arti penting alinea 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti kalian boleh repeat lagi ya, boleh buka lagi videonya ini. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja peran-peran mereka gitu. Jadi para pendiri atau foundernya bangsa kita, para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah tokoh terbaik bangsa gitu yang memiliki apa? Visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Indonesia ada sekarang karena bapak-bapak pendiri negara kita yang memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi para pendiri negara tersebut dalam setiap pengambilan keputusan penuh dengan rasa tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Jadi
mereka itu setiap mengambil keputusan, rapat, sidang, tidak asal-asalan gitu. Benar-benar mereka pikirkan mau dibawa kemana Indonesia ini gitu. Dengan jiwa-jiwa budaya-budaya Indonesia sendiri, tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi gitu ya. Supaya apa? Supaya undang-undang dasar atau rumusan-rumusan yang mereka ciptakan itu bisa memeluk atau merangkul seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu kan adalah bangsa yang beragam, pluralisme atau bangsa yang multikulturalis gitu, atau bangsa yang berbeda-beda. Ingat, lambang negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, itulah yang menjadi visi misinya para pendiri negara kita. Berbeda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya, di dalam peran mereka, tokoh perumus ini, mereka memiliki jiwa kerjasama. Kerjasama itu adalah nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi mereka kerjasama, tidak mementingkan diri sendiri, suku sendiri, agama sendiri, tapi ada kerjasama yang mereka bangun sehingga terciptalah Indonesia yang sekarang ini. Dan itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, jadi sampai di sini pertemuan kita. See you next lesson. Thank you for your attention and don't forget to fix your assessment. Ada 2, kerjakan di buku tugas dan kirimkan hasilnya lewat WhatsApp pribadi Mr. Des. Oke, student, thank you. God bless you and bye-bye.